Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa menit ke depan insyaallah akan kita isi dengan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan syukur kita ini Allah senantiasa menambah nikmat iman dan Islam serta istiqamah sampailah akhir hayat kita nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita diberikan kekuatan dan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, disebutkan dalam kitab dalam 3 kitab. Disebutkan dalam kitab Sunan Nasa'i, disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, juga disebutkan dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Jadi lebih banyak kitab yang menyebutkannya, maka insyaallah lebih kuat hadis yang kita bahas tersebut. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau anak kandung Umar ibn al-Khattab. Menurut ulama sejarah, beliau masuk Islam lam yablughul hulum, sebelum akil baligh. Jadi beliau termasuk orang yang diselamatkan Allah Ta'ala, wajahnya tak sempat menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, karena beliau masuk Islam sebelum akil baligh. Menurut Nafi', Abdullah bin Umar itu punya hamba sahaya yang kemudian beliau merdekakan bernama Nafi'. Nafi' inilah yang banyak meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar, dan orang paling kenal dengan Abdullah bin Umar adalah Nafi'. Menurut Nafi', Abdullah bin Umar itu ketika pada perang Uhud umurnya 14 tahun. Jadi pada tahun kedua perang Badar, tahun ketiga perang Uhud, tahun keempat perang Khandaq. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Pada perang Uhud umur Abdullah bin Umar 14. Pada perang Khandaq umurnya 15. Dan menurut riwayat lain, ketika pada pembebasan kota Makkah tahun ke-8, itu umur beliau 20 tahun. Jadi kalau pada tahun ke-8 umur 20, maka ketika Nabi SAW meninggal pada tahun 11 bulan Rabiul Awal, itu umur Abdullah bin Umar lebih kurang 23 tahun. Beliau di samping sebagai seorang anak Khalifah Umar bin Khattab, beliau juga adik ipar Nabi SAW, karena kakak beliau bernama Hafsah binti Umar ibn al-Khattab adalah istri Nabi SAW. Dan beliau orang yang paling banyak, paling kuat mengikuti ucapan dan perbuatan Nabi SAW, baik yang ditujukan langsung untuk beliau maupun sifat dan perbuatan Nabi SAW secara umum. Sampai-sampai suatu ketika disindir oleh Nabi SAW. Kata Nabi, "Inna akhaka Abdullah, wahai Hafsah, sesungguhnya saudara laki-lakimu, adik ipar saya itu, Abdullah bin Umar itu, ni'mal abdu, hamba Allah yang paling baik, paling mulia. Lau kana yaqumu minal lail, kalau dia mau qiyamul lail, tahajud malam." Nabi tak langsung katakan kepada dia, tapi lewat kakak kandungnya bernama Hafsah. Kata Nabi SAW, sebaik-baik hamba Allah adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau qiyamul lail. Ketika itu disampaikan oleh Hafsah kepada Abdullah bin Umar, maka sejak saat itu beliau tak pernah meninggalkan qiyamul lail malam. Begitulah kuatnya beliau melaksanakan apa yang diucapkan Nabi SAW. Itu pada perkara yang sunat. Kalau yang sunat saja begitu, apalagi dalam hal-hal perkara yang wajib.
Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar di total semuanya yang ada sampai dalam kitab-kitab hadis yang ada zaman sekarang, semuanya lebih kurang 2630 hadis. Itulah yang tersebar di dalam kitab-kitab hadis. Salah satunya adalah yang kita kaji pada subuh kali ini. Beliau meninggal tahun 73 Hijrah dalam usia 86 tahun. Usia yang lanjut, tapi 86 tahun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, 60 tahun dipakai untuk memberikan fatwa, mengajarkan hadis dan menyebarkan kebenaran. Bisa Bapak Ibu bayangkan, diberikan Allah Subhanahu wa taala 86 tahun, 23 tahun dipakai bersama Nabi, melihat Nabi, melaksanakan sunnah Nabi, bergaul dengan Nabi. Sisanya pula 80 tahun, 60 tahun itu dipakai untuk mengajarkan kebenaran, mengajarkan hadis dan memberikan fatwa kepada umat Islam. Inilah umur yang paling berkualitas. Seperti yang disebutkan Nabi SAW, orang yang paling baik adalah man tala umruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik pula amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat melaksanakan seperti itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah riwayat singkat tentang periwayat hadis yang akan kita kaji subuh ini. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Selanjutnya adalah hadis yang disebutkan dalam Sunan Nasa'i, dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, dalam Mustadrak Al-Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Salasatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 kelompok manusia, la yanzurullah, tidak ditengok, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Mengapa Allah tak melihat mereka? Padahal Allah Ta'ala itu wa huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Mengapa Allah tak melihat mereka? Padahal Allah Ta'ala itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tak mengantuk, Allah tak tidur. Lalu mengapa Allah tak melihat mereka? Bukan berarti Allah tak melihat, Allah maha melihat. Allah tak melihat adalah bentuk ungkapan. Sama seperti seorang sultan mengundang para tamu undangan. Ketika datang tamu, semua tamu dilihat, disambut, diberikan senyum. Tapi ada seorang tamu yang tak diperdulikan, tak dilihat, cuek. Apa maknanya? Ungkapan bahwa Allah Ta'ala tidak memberikan ridha, tidak mencurahkan rahmat, bahwa Allah Ta'ala murka kepada 3 orang yang disebutkan dalam hadis ini. Itulah makna salasatun, ada 3 kelompok, la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim, Allah tak melihat mereka pada hari kiamat. Makna tak melihat, Allah murka, Allah tidak ridha, Allah tidak curahkan rahmatnya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perbuatan yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Kita kaji subuh ini supaya kita jangan sampai tergolong orang-orang yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari saat itu manusia amat sangat ingin diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia yang 3 orang itu? Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kelompok pertama tidak akan dilihat oleh Allah adalah al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Na'udzubillah. Durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat unik. Mengapa unik? Karena ada 2 sifat Allah yang Allah berikan kepada orang tua. Sifat Allah banyak, tapi ada 2 sifat itu ada pada orang tua. Kalau sampai orang tua melakukan 2 sifat itu, maka otomatis Allah pun memberikan sifat yang sama. Apa dia? Yang pertama ridha, yang kedua sakhat. Ridha suka, sakhat murka. Ada 2 sifat Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada orang tua. Itu dapat dilihat dalam kitab Sunan Tirmidzi. Apa kata Nabi SAW? Ridha Rabbi fi ridhi
wa sakhatir rabbi fi sakhatil walidi. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah Ta'ala terletak pada murka orang tua. Tapi kalau kita tengok, baca sekilas, ini nampaknya hanya ungkapan saja, ini nampaknya hanya seperti ucapan saja. Mana buktinya bahwa kalau orang tua ridha maka Allah otomatis ridha, kalau orang tua murka maka otomatis Allah juga murka? Itu dijelaskan oleh hadis lain. Hadis yang menjelaskan itu banyak sekali. Di antaranya adalah hadis yang disebutkan dalam kitab Musannaf Ibni Abi Syaibah. Dalam kitab Musannaf Ibni Abi Syaibah dijelaskan bahwa ada sahabat Nabi bernama Talhah bin Muawiyah datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa keinginan Talhah? Talhah ingin mati di medan perang karena dia ingin mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya semua yang kita lakukan ini, dari mulai salat subuh berjamaah subuh ini, mengkaji hadis Nabi, sampailah nanti kehidupan kita siang, sampailah malam, semua ini kita lakukan dalam kerangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada seorang sahabat Nabi bernama Talhah bin Muawiyah datang menghadap Nabi, "Ya Rasulullah, aku ingin mati di medan perang." Orang yang mati fisabilillah, yang dia inginkan hanya satu saja, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu yang dia inginkan, Nabi tak langsung beri izin. Nabi tanya kepada beliau. Apa kata Nabi? "Hayyatun ummuka?" Apakah ibumu masih hidup? Kata Nabi. Dia katakan na'am. Lalu kata Nabi, "Ilzam rijlaiha fathammal jannah." Ilzam rijlaiha, makna ilzam itu kamu urus, tak usah pergi jauh-jauh. Kamu urus rijlaiha kedua kakinya. Kamu urus kedua kakinya, maknanya kamu jaga, kamu rawat, kamu perhatikan. Jangan pergi jauh-jauh. Fathammal jannah, kamu dapati surga di sana. Jadi kalau ada nanti orang menyebut, bapak dengar atau baca di tulisan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu, itu bukan hadis. Itu ungkapan kalimat peribahasa, kata-kata mutiara. Surga di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Tapi hadis yang ada semakna dengan itu ada, tapi bentuk kalimatnya tak sama. Itu ungkapan. Tapi yang ada dalam hadis adalah bahwa Nabi mengatakan kepada Talhah bin Muawiyah, "Ilzam rijlaiha," kamu urus kedua kakinya. Ini ungkapan, maknanya urus, rawat, jaga, berbakti kepadanya. Fathammal jannah, kamu dapati surga di sana. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan sifat bahwa kalau Allah Ta'ala ingin memberikan ridha, ridha itu tergantung pada ridha kedua orang tua. Hadis lain menyebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Sahih disebutkan ada satu hadis, ada satu bab, judulnya bab hadis fil ghar. Ghar artinya gua. Hadis di dalam gua. Apa makna hadis di dalam gua? Bahwa hadis ini bercerita tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Mereka dalam musafir perjalanan panjang, lalu turun hujan, maka mereka berlindung di gua. Masuk mereka ke dalam, mereka bernaung, berteduh sejenak. Ketika sedang berteduh itu jatuh batu besar yang menutupi pintu gua. Saat itu mereka berdoa kepada Allah, tapi doanya tidak dengan tangan hampa yang kosong, tapi dengan menyebutkan amal masing-masing yang pernah mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Apa yang mereka doakan kepada Allah? Di antara doanya 1, 2, 3 orang. Doa orang yang kedua, dia katakan, "Ya Allah, saya punya kedua orang tua, sudah lanjut usia, kemudian saya pula punya anak dan istri. Setiap malam pulang saya bawakan susu kambing untuk mereka berdua. Saya sampai di rumah, anak istri saya kelaparan, meraung, menangis anak saya mau makan. Tapi susu itu tidak saya berikan kepada anak dan istri saya. Saya tunggu orang tua saya yang ketika saya pulang dia dalam keadaan tertidur, dalam keadaan tidur pulas. Namun susu itu tak diberikan kepada anaknya. Apa yang terjadi?
menunggu sampai tengah malam, tak juga bangun, menunggu sampai subuh. Pada saat subuh barulah saya berikan itu kepada orang tua saya. Kalau memang amal itu untuk mencari ridhamu ya Allah, dan ridhamu terletak kepada orang tua, maka bergeserlah batu besar dari pintu gua ini, maka pintu itu pun terbuka. Apa maknanya? Bahwa Allah Ta'ala ridha ketika ridha orang tua didapatkan oleh seorang anak. Jadi kalau ada orang mencari ridha Allah dengan berpuasa sunat, mencari ridha Allah dengan rajin salat berjamaah, mencari ridha Allah jauh ke tanah suci Makkah, mengeluarkan biaya dan energi, tenaga, meluangkan waktu, tapi ada ridha yang dekat rumahnya, bahkan serumah dengannya, tak dia dapatkan, maka sesungguhnya jauh dari yang kita kaji pada subuh kali ini. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ridha Allah tak jauh, ridha Allah tak di langit yang ketujuh, ridha Allah tak terletak jauh di tanah suci Makkah, tapi ada di sekitar kita. Di mana dia? Ridha Rabbi fi ridhal walidi, ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Nabi berpesan kepada sahabat, kata Nabi, nanti setelah aku mati akan datang seorang laki-laki ke kota Madinah ini, in istata'ta an tastaghfira lahu faf'al. Kalau kamu sanggup bertemu dengan dia, kemudian kamu bisa meminta mohonkan ampun kepada Allah lewat mulutnya, maka lakukanlah itu. Kita memohon ampun kepada Allah dengan mulut kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi kata Nabi, akan datang seorang laki-laki, kalau kamu sanggup minta ampun kepada Allah lewat mulutnya. Apa maknanya? Mohon ampun kepada Allah tapi lewat dia. Hai fulan, tolonglah mohonkan kepada Allah supaya Allah ampunkan saya. Ini hadis mengajarkan boleh memohon doa orang yang saleh. Apa kelebihan dia yang lain? Kata Nabi SAW, "Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu." Kalau dia bersumpah kepada Allah, demi Allah, maka Allah akan mengabulkan sumpahnya. Begitu hebatnya dia. Siapa dia? Namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman. Jauh tempatnya. Perjalanan 1 bulan naik unta dari kota Makkah ke negeri Yaman. Dia tidak bertemu dengan Nabi SAW, maka namanya tak ada dalam kelompok biografi sahabat Nabi. Uwais Al-Qarni tak masuk kategori sahabat Nabi. Dia hanya golongan tabi'in, karena dia tak bertemu Nabi, hanya bertemu sahabat Nabi. Doanya makbul, sumpahnya kabul. Tapi mengapa dia tak bertemu dengan Nabi? Karena dia lahu walidatun biha barrun, karena dia merawat ibunya di Yaman sampai tak meninggalkan ibu kandungnya, dan karena baktinya itu tak pula Allah Ta'ala sampai mengecapnya tak berbakti kepada Nabi, tak menolong Nabi SAW, tapi dia mendapatkan ridha Allah lewat baktinya kepada ibunya yang berada di Yaman. Sampai-sampai sahabat Nabi diperintahkan Rasulullah SAW, nanti kalau Uwais Al-Qarni datang, mohonkanlah ampunan lewat mulut Uwais Al-Qarni. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat kisah Uwais Al-Qarni? Bahwa ridha Allah Ta'ala terletak pada ridha orang tua. Kebetulan yang dilakukan Uwais Al-Qarni pada saat itu adalah baktinya kepada seorang ibu yang berada di Yaman. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Bahkan sampai-sampai andai kedua orang tua itu kafir, musyrik, tak layak untuk dilawan. Itu disebutkan Allah dalam surat Luqman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in jahadaka, kalau kedua orang tuamu memaksamu ala an tusyrika bi, untuk mempersekutukan aku, ma laisa laka bihi ilmun, engkau tak punya ilmu tentang itu. Dia paksa engkau mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan engkau ikuti, jangan engkau taati, jangan engkau patuhi. Tapi ayat itu tidak titik, ayat itu koma, ada kelanjutan di ujung. Tidak patuh bukan berarti Allah menyuruh lawan kedua orang tuamu, tidak. Hanya sekedar jangan patuh.
Tapi di ujung ayat apa kata Allah? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau bergaul dengan baik. Nampak, memang disuruh tidak patuh, tak boleh taat, tak boleh ikuti perintahnya untuk mempersekutukan Allah, tapi jangan dilawan. Di ujung ayat Allah berikan peringatan, wa sahibhuma, bergaullah, bertemanlah, berhubungan interaksi sosial yang baiklah, di dunia ma'rufa, dengan cara yang baik. Apa maknanya? Pisahkan antara hubungan dalam masalah akidah dengan masalah muamalah, interaksi sosial. Tapi ternyata sahabat Nabi pun yang tingkat keilmuan, keimanannya tinggi, tak dapat memisahkan antara hubungan akidah dengan hubungan sosial. Oleh sebab itu ketika datang ibu Asma binti Abi Bakar untuk menemui Asma, ibunya tinggal di kota Makkah, sementara Asma pindah bersama Nabi ke Madinah. Ternyata kerinduan seorang ibu itu tak dapat dipisahkan oleh iman. Boleh jadi tak beriman, boleh jadi jaraknya jauh, tapi ketika kerinduan datang, maka kebencian karena anak masuk Islam tak dapat menghilangkan kerinduan seorang ibu. Datanglah ibunya menyusul, jaraknya bukan dekat, lebih kurang 500 km. Dia ingin menemui anaknya. Ketika sampai ke kota Madinah, Asma takut menemui ibunya karena ibunya tak Islam, non-Muslim. Saat itu Asma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi qadimat, ibu saya datang. Afa asiluha, bolehkah saya bersilaturahim dengan ibu saya yang tak muslim ini, yang musyrik ini?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Siliha, sambunglah silaturahim dengan ibumu walaupun dia non muslim, tidak muslimah." Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah lembutnya Al-Qur'an kepada orang tua, sampai yang tidak muslim sekalipun disebutkan secara teks, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kepada yang kafir musyrik memaksa, tiga sifatnya. Kalau yang kepada kafir musyrik memaksa untuk syirik saja begitu perlakuan disuruh Allah, apalagi kepada yang baik muslimah, tentulah lebih daripada itu. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ridha Allah terletak kepada ridha orang tua. Bagaimana dengan murka? Tadi dalam hadis Sunan Tirmizi dikatakan tak ridha saja, murkanya pun ada juga. Kalau dia senang, Allah senang. Tapi ingat, ketika dia murka, maka Allah Ta'ala pun tak segan untuk menjatuhkan hukumannya. Ridha Allah Ta'ala diundang dengan ridha orang tua, dan murka Allah Ta'ala itu pun jatuh disebabkan oleh murka orang tua. Mana dalilnya? Hadis dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ada satu bab itu berjudul menyebutkan idza da'at walidatun, kalau seorang ibu memanggil anaknya fi shalah, memanggil anaknya dalam salat. Ada panggilan ibu sementara anak dalam beribadah. Bagaimana sikap seorang anak itu ada dalam satu bab dalam Sahih Al-Bukhari. Orang yang dipanggil itu bernama Juraij. Dipanggil oleh ibunya. Saat dia dipanggil, maka dia bingung, ragu. Allahumma ummi am salati. Ya Allah, apakah aku hentikan ibadahku untuk menyambut panggilan ibu, atau aku lanjutkan ibadahku? Karena ini hubungannya antara dengan Allah dengan ibu kandung. Saat itu dipanggil satu kali, dia tetap bimbang. Dua kali dia bimbang. Tiga kali dia bimbang. Ketiga kali tidak memberikan jawaban, maka ibunya berdoa. Apa kata doa ibu Juraij? Allahumma la yamutu Juraij hatta yanzura wajhal mumisan. Ya Allah, janganlah mati Juraij sebelum dia melihat wajah perempuan tunasusila. Ya Allah, janganlah mati Juraij sebelum dia melihat wajah perempuan yang tak baik. Apa yang terjadi setelah itu? Tak lama kemudian datang seorang perempuan pengembala kambing, mengaku bahwa dia hamil mengandung anak Juraij.
Padahal Juraij kerjanya hanya beribadah di dalam Saum'ah. Saum'ah tempat khusus dibangun oleh orang Yahudi. Kisah ini terjadi pada zaman Bani Israel sebelum Nabi Muhammad SAW. Saat itu kerjanya hanya beribadah, tapi karena dia tak menyambut seruan ibunya, maka sampai-sampai berdoa, "Ya Allah, janganlah Juraij itu mati sebelum melihat wajah." Karena tak mungkin dia melihat wajah orang tak baik, karena dia berada di dalam Saum'ah tempat beribadah. Tapi Allah kabulkan doa itu. Sebelum dia mati di akhir hayatnya, maka datang seorang perempuan mengaku dia dihamili oleh Juraij. Karena saat itu orang berpegang kepada kebenaran, walaupun dia ahli ibadah, kalau melakukan perbuatan zina maka dihancurkan tempat ibadahnya. Ketika telah dihancurkan, sebelum dia dihukum mati, maka datanglah Juraij mengatakan, "Nanti kalau anak itu lahir bawa ke sini. Saya mau tanya kepada dia siapa bapaknya." Setelah anak itu lahir lalu dibawa kepada Juraij, maka ini termasuk di antara mukjizat yang diberikan Allah, bayi yang dapat berbicara sebelum masa usia bayi dapat berkata-kata. Ketika itu ditanya oleh Juraij, "Ya Babur." Babur artinya wahai anak kecil yang masih menyusui. "Wahai anak kecil yang masih menyusui, siapa bapakmu?" Saat itu bayi itu berkata, dia katakan, "Ra'il ghanam." Bapak saya pengembala kambing. Apa yang ingin ditunjukkan Allah Ta'ala? Allah mau menunjukkan, hai ahli ibadah, hai orang yang mengkhususkan diri tinggal di dalam Saum'ah untuk menyembah Allah, ketika tidak memberikan ucapan sambutan yang layak kepada seorang ibu, maka jatuh murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal saat itu kalau kita lihat lewat konteks kebenaran, yang salah justru ibunya, anaknya yang benar. Tapi begitulah Allah Ta'ala berikan ridha dan murka kepada orang tua. Andai salah sekalipun, tetap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salah saja doanya begitu kabulnya, apalagi kalau dia benar. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis sahih menunjukkan kemuliaan seorang tua, kemuliaan yang kita khawatirkan bukan saja mulianya, bukan saja doanya terkabul ketika baik, ketika tak baik sekalipun. Ibadah kepada Allah mengalahkan murka orang tua. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan Allah, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Allah wajibkan, Allah tetapkan bahwa kamu mesti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah langsung kepada orang tua. Begitulah dekatnya sehingga tak berjarak lagi antara orang tua dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita yang masih diberikan kesempatan, maka kita cari ridha Allah dengan ridha orang tua. Bagi yang tidak, maka kita doakan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa yang kita inginkan lewat itu tak lain tak bukan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tak dilihat oleh Allah nanti adalah al-aqul li walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua kata Nabi, wal mar'atul mutarajjilatu. Al-mar'atu perempuan. Al-mutarajjilatu diambil dari kata rajul. Rajul laki-laki. Mutarajjilatu kelaki-lakian. Perempuan menyerupai laki-laki. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan dua jenis kelamin yang diakui sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, sampailah zaman sekarang. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Hanya dua saja dalam surat An-Nisa. Rijalan laki-laki, katsiran wan nisaa perempuan. Oleh sebab itu ketika perempuan keluar dari kodratnya ingin menjadi laki-laki, sebaliknya laki-laki menyerupai perempuan, maka ini masuk kategori kelompok orang yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain dalam Sahih Bukhari, dalam bentuk kalimat yang berbeda tapi semakna dengan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah, Allah melaknat. Kalau dalam hadis yang kita kaji subuh ini, Allah tak melihat. Dalam hadis dalam Sahih Bukhari, la'anallah, Allah melaknat
al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa, laki-laki yang menyerupai perempuan, wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal, dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi tidak seperti yang dalam Sunan Nasa'i hanya satu pihak saja, perempuan menyerupai laki-laki, tapi dalam Sahih Bukhari dua-duanya, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Maka ini termasuk kategori orang yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, fenomena ini bukan sesuatu yang baru. Jangan kita sangka ini hanya ada di zaman kita sekarang. Di zaman Nabi pun sudah ada. Dan hukumannya zaman Nabi adalah diasingkan ke negeri yang jauh. Tak boleh dia berinteraksi sosial bersama kaum muslimin. Kenapa tak dihukum mati? Karena dia beriman juga, bersyahadat juga, ikut salat, tapi perilakunya menyimpang lain, maka dia diasingkan sebagai bentuk hukuman supaya berubah. Itu dilakukan pada zaman Nabi SAW. Oleh sebab itu, laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, disuruh dia berubah, bertobat. Kalau tidak juga, hukumannya adalah diasingkan supaya dia berubah. Itu kalau hanya pada perilaku pembawaan. Tapi kalau sudah sampai pada tahap yang lebih parah daripada itu, na'udzubillah, jatuh dalam kategori perbuatan perilaku seksual, maka hukumannya berat. Kalau zina, itu hanya cambuk 100 kali. Disebutkan dalam Al-Quran, az-zaniyatu, pezina perempuan, wazani, pezina laki-laki, fajliduhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Tapi kalau laki-laki perempuan yang melakukan hubungan sesama, itu disebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW, man wajadtumuhu, siapa yang kamu temukan ya'malu amala qaumi Lut, melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka bunuhlah kedua-duanya. Jadi hukumannya hukuman mati. Kalaulah itu diterapkan sekarang, insya-Allah dapat meminimalisir laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Tapi karena itu tidak diterapkan, karena kita tak berdasarkan hukum Islam, maka dia sudah menjadi budaya, sudah menjadi sesuatu yang tak asing, tidak tabu, dianggap biasa. Maka kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya bahwa Nabi Muhammad itu membawa syariat Islam yang tetap kekal abadi dan tetap relevan sejak 14 abad silam sampai sekarang, maka perlu kita kaji ini. Karena kita, insya Allah kita semua diselamatkan Allah dari ini, tapi kita masih berada pada lingkungan, ada tetangga, ada kerabat, ada keluarga, perlu kita sampaikan. Mengapa demikian? Kalau dibiarkan begitu saja, maka dia akan menjadi budaya yang tidak baik, yang berkembang di tengah masyarakat. Ini termasuk kategori yang kedua. Yang ketiga kata Nabi SAW, nanti tak akan dilihat, tak akan ditengok oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah wad-dayyus. Dayyus. Apa itu dayyus? Dayyus, penggunaan kata dayyus zaman Nabi adalah onta liar yang dilatih sehingga dia tunduk dan patuh. Disuruh duduk, dia duduk. Disuruh berjalan, dia berjalan. Disuruh berhenti, dia berhenti. Padahal sebelumnya dia adalah onta liar yang sulit untuk diatur, tak dapat diikat dengan tali. Itu digunakan kata dayus. Tapi ketika onta tadi dilatih, maka dia menjadi tunduk, patuh. Apa kata tuannya, dia ikut saja. Itulah arti kata dayus. Tapi dayus, penggunaannya menurut hadis ini adalah laki-laki kepada istrinya, kepada anak perempuannya, kepada adik perempuannya, kepada keluarga perempuannya yang dibawa oleh laki-laki yang melakukan syariat Islam, cuek, acuh, merasa tak perlu diperhatikan, merasa itu biasa-biasa saja. Oleh sebab biar yang dijinakkan. Kalau bahasa kitanya lembu cucu hidung, ditarik ke kiri mau, ke kanan mau, ditarik mau saja, tak lagi liar. Begitulah pada dasarnya laki-laki itu bukan berarti makna liar negatif. Laki-laki harus punya kekuasaan, laki-laki harus sanggup memberikan pengarahan. Mengapa demikian? Karena Islam memberikan kekuasaan pada laki-laki yang tak diberikan kepada perempuan. Satu sisi orang yang tak paham, dia lihat ini ada diskriminasi.
Ambil contoh ayat mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Dalam Al-Qur'an pula dilihatkan dalam posisi apapun laki-laki menguntungkan. Kalau dia dalam posisi anak, lidzakari mithlu hazzil unsayain. Bagian harta warisan laki-laki 2 kali bagian perempuan. Kalau dia dalam posisi suami, posisinya pun menguntungkan. Kalau dalam posisi suami, dia dapat setengah dari harta istrinya. Kalau ada anak, dia dapat 1/4. Sementara istri, kalau dia menjadi istri, ada anak, hanya dapat 1/8 dari harta suaminya. Sebaliknya pula, kalau dia posisinya sebagai anak, bagiannya hanya setengah dari bagian laki-laki. Oh, kalau begitu Islam ini diskriminatif terhadap perempuan. Kalau dilihat dari kuantitasnya, boleh jadi perempuan sedikit bagiannya dari laki-laki, tapi sesungguhnya di balik kekuasaan yang diberikan Allah, satu kekuasaan materi, kelebihan pada harta warisan, satu kekuasaan non materi, laki-laki diberi kuasa untuk mengatur anak-anak dan istri, tapi di balik itu ada tanggung jawab yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada laki-laki. Apa dia? Tanggung jawab yang tak dapat dipikul oleh sembarang manusia. Tanggung jawabnya bukan disebutkan Allah Ta'ala 1, 2, 3, 4. Tak ada. Apa tanggung jawab laki-laki? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, keluargamu, nara, api neraka. Allah Ta'ala tak menyebutkan tanggung jawabmu hai laki-laki 1, 2, 3, 4, 10. Tidak. Tapi tanggung jawabnya qu anfusakum, dirimu, wa ahlikum. Makna ahli di situ adalah semua orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Anak, istri. Laki-laki dia juga sebagai wali. Wali dalam Islam ada 3, ke atas, ke bawah, ke samping. Wali yang ke atas bapak, datuk. Wali ke bawah adalah adik, abang. Wali ke samping adalah paman dari pihak laki-laki. Oleh sebab itu, keponakan, adik kandung, ini semua menjadi tanggung jawab laki-laki. Ketika laki-laki tak ada rasa cemburu, dibiarkan begitu saja, mau berjalan dengan laki-laki tak mahram, mau pergi tanpa mahram, mau memakai pakaian tak menutup aurat, ya, itu tak urusan saya. Yang penting saya salat rajin, yang penting saya banyak berzikir, yang penting saya sebulan khatam Quran, yang penting saya pergi haji dan umrah. Ini bukan urusan saya. Maka masuk dia dalam kategori dayus. Di mata Allah Subhanahu wa taala dia tak lebih dari seekor onta liar yang sudah dijinakkan, sehingga tak lagi punya kuasa untuk melarang, untuk menyuruh. Melarang untuk tidak pergi tanpa mahram, menyuruh untuk menutup aurat supaya tidak dilihat oleh orang yang tidak mahram. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, selangkah kaki kita menuju surga Allah, tapi akibat dayus, maka selangkah juga kaki kita masuk ke dalam murka Allah, gara-gara membiarkan perempuan-perempuan yang berada di bawah kekuasaan kita membuka aurat, bergaul dengan orang yang tidak mahram, bahkan terjerumus dalam perbuatan zina. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu hadis yang kita kaji subuh ini menjadi perenungan buat kita bersama, bahwa kesalehan kita dalam bidang ibadah kepada Allah itu tidak serta-merta menjadikan kita mulia di mata Allah. Justru kita nanti tidak ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, akibat kita membiarkan perempuan-perempuan yang berada di bawah kekuasaan kita tidak kita pedulikan, gara-gara kita sudah dicap sebagai dayus, manusia yang tak lebih dari seekor onta yang sudah dijinakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 3 bagian lagi hadis ini ada 6. Yang pertama tidak dilihat Allah, yang kedua adalah la'anallah, Allah Subhanahu wa taala melaknat. Allah Subhanahu wa taala melaknat maknanya la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Tapi masih mengait dengan 3 yang di awal. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Menurut ulama makna tak masuk surga artinya ketika semua digiring untuk secara bersamaan masuk ke dalam surga dalam kelompok yang pertama, tapi 3 orang ini tak ikut kelompok pertama, dia menyusul belakangan. Kemana dia singgah?
singgah dulu masuk ke dalam neraka, tak masuk dalam kelompok yang pertama. Siapa itu? Berkaitan dengan 3 yang di awal. 3 di awal, 3 di ujung. 3 yang tidak masuk, kata Nabi. Yang pertama, al-aqul liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini pun masuk menjadi hukuman yang berat. Kemudian kata Nabi SAW, al-mudminu alal khamri, ketergantungan kepada khamar. Khamar zaman Nabi hanya cairan yang dibuat dari cairan anggur. Tapi zaman sekarang khamar ini tak hanya anggur, baik itu dari tanaman, baik itu dalam bentuk buah, baik itu dalam bentuk cairan, apakah dia juga dalam bentuk olahan, semua yang fungsinya sama dengan khamar. Maka kalau dia ketergantungan dengan itu, ketergantungan dengan morfin, narkoba, sabu-sabu, semua segala macam jenisnya, pil dan lain sebagainya, maka masuk dalam kategori yang kedua, tidak masuk ke dalam surga dalam kelompok yang pertama. Dan yang terakhir kata Nabi SAW adalah al-mannan lima a'ta. Mannan lima a'ta. Mannan diambil dari kata manna. Manna memberi. Tapi setelah memberi itu, mannan lima a'ta, setelah dia beri, dia mengungkit-ungkit pemberian. Itu saya yang memberi dulu. Pemberian ini dalam bentuk materi dan non materi. Yang materi boleh jadi dalam bentuk benda, tapi yang non materi dia tidak dalam bentuk benda, tapi dalam bentuk bantuan, rekomendasi, dalam bentuk bantuan, memberikan peluang dan lain sebagainya. Setelah diberikan lalu diungkit-ungkit di masa yang akan datang, maka itu pun termasuk orang yang tidak masuk ke dalam surga dalam kelompok golongan pertama, yang ketika dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk, tapi yang 3 ini tidak. Durhaka kepada orang tua, ketergantungan kepada khamar, setelah memberi diungkit-ungkit. Bahkan disebutkan Allah Ta'ala dalam Quran secara teks. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tubtilu, jangan kamu batalkan, jangan kamu gagalkan sadaqatikum, sedekah kamu, pemberian kamu, bil manni wal adha. Ada 2 yang membatalkan kata Allah. Pertama, bil manni, mengungkap-ungkap, mengungkit-ungkit pemberian masa lalu, wal adha, memberikan sesuatu tapi diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan hati, itu pun dapat membatalkan. Makanya ujung ayat itu kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, qaulun ma'rufun wa maghfiratun, pemberian ucapan yang baik, pemberian maaf, khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada sedekah. Memberi tapi diiringi yatsba'uha adza, diiringi oleh sesuatu yang menyakiti hati. Oleh sebab itu, kalau kita sudah memberi, kita anggap saja kita membuang sesuatu, membuang sampah, membuang sesuatu yang tak perlu kita kenang, tak perlu kita ingat. Kita anggap itu sesuatu yang sudah memang selayaknya. Makanya dalam beramal ini yang perlu kita ingat adalah sebanyak apa kesalahan yang sudah kita lakukan. Adapun kebaikan, maka supaya mungkin kita lupakan. Karena kalau kita ingat, kita kenang, nanti datang pada satu masa kita akan mengungkapnya kembali. Kalau sampai kita ungkap, maka masuk dalam kategori yang ketiga, al-mannan lima a'ta, mengungkit kembali yang pernah diberikan. Masuk kategori orang yang tidak masuk ke dalam surga dalam kelompok yang pertama. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis yang kita kaji pada subuh kali ini. 3 tidak dilihat Allah, 3 tidak masuk ke dalam surga golongan pertama, tapi mengait antara 3 pertama dengan 3 yang kedua. Bagi yang tidak sempat mencatat, dapat dilihat dalam blog, sudah saya muat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kata-kata tak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Sebagaimana biasa di akhir majlis ini, kita tanya jawab baik berkaitan dengan 6. 3 yang tak dilihat Allah, 3 yang tidak masuk dalam surga golongan pertama, maupun yang berkaitan dengan masalah-masalah lain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.